Halo, apa kabar semuanya? Oke, kita kembali lagi. Iam is back. Oke, kemarin saya buat Q&A di Instagram buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi menarik karena saya pengen sharing banyak hal tentang seni khususnya di Papua, dan mungkin pengalaman kemarin di Makassar, di Jakarta dan lain-lain. So ada beberapa yang sangat cerdas menanyakan gimana kiat-kiat atau tips buat menjaga eksistensi di bidang seni ya. Mungkin kita langsung, tapi ada yang nanya juga nih, hadiahnya apa? Hadiahnya ada di sini. Oke. Jadi ada yang nanya nih, nanti namanya ada di bawah ya. Apakah Bapak ya, karena saya dosen, sempat juga jadi guru seni budaya ya di salah satu sekolah di Jayapura. Apakah Bapak memerlukan imajinasi untuk membuat suatu karya? Dalam berkarya, saya memang kadang berangkat dari melihat sesuatu, mendengar, terus membaca. Akhirnya kadang tuh muncul imajinasi. Itu sangat penting di awal untuk menemukan ide gagasan itu. Jadi imajinasi saya terbang sampai terkadang fantasi, asik. Jadi imajinasi itu biasa di awal untuk memulai sebuah karya, entah di tarian, di film, di tulisan juga saya suka nulis. Kadang seperti itu, harus memulai dari imajinasi. Terus ada juga pertanyaan, apa bedanya karya seni rupa murni dan karya seni terapan ya? Kalau nanti ada penjelasan di sini, seni rupa kebanyakan memang kalau di pengertian itu banyak di seni rupa. Maksudnya itu lebih cenderung ke karya-karya yang idealis ya. Jadi kalau saya biasa bikin film, ada kayak Kopi di Bulan Mei, itu lebih cenderung udah buat fungsinya itu. Kalau seni rupa murni, jadi karena idealis tuh jadi filmnya mikroskop gitu, jadi lebih banyak bermain semiotika, simbol-simbol yang aneh. Kalau orang yang mohon maaf kalau nggak nyampe pemikirannya, pasti ini film apaan sih, lari-lari pegang kelapa nggak jelas gitu-gitu. Jadi aneh ya. Kalau terapan, jadi dia lebih cenderung ke kegunaannya dan fungsinya. Maksudnya kayak anggaplah kalau di karya ukir tuh misalnya di meja terus diukir. Jadi ada bentuk-bentuk estetikanya tetap, keindahannya, tapi ada juga kayak kegunaan yang lain gitu, seperti itu. Mungkin nanti kita banyak ngobrol lah ya, buat yang ngasih pertanyaan. Terus ada lagi, ini kayak kuliah ya. Om, ini Om lagi, ini pasti ini dibawa-bawa. Kalau ini bukan murid saya, lebih cenderung ke pertemanan di komunitas ya. Om, kenapa bisa suka dengan seni? Khususnya modern dance, apa yang melatar belakangnya? Ini teman kecil saya yang nanya nih. Jadi kita dulu sama-sama juga nari. Dia awal sih backgroundnya sih narinya lebih ke tradisional ya, tari kreasi Papua. Dulu Yosim Pancar saya belajarnya. Terus di di kelas 5 SD, saya lupa usia berapa tuh. Di kelas 5 SD kita mulai nari modern. Aktifnya pas tahun 99. Itu udah mulai berkomunitas dan akhirnya bentuklah Freedom Squad ya. Dulu Freedom 99, sebelum berganti nama jadi Freedom Squad. Jadi mulailah di situ belajar tarian modern ya, tari kontemporer yang sifatnya kekinian ya. Di situ yang melatar belakangnya, dari hobi akhirnya menjadi sebuah passion, dan sampai saat ini masih
terus eksis di bidang dance, modern dance itu. Tapi ada hal yang pengen saya sampaikan, bahwa walaupun orang kenal saya dengan hip hop gitu, tapi karya-karya saya banyak berangkat dari tradisi. Walaupun saya dari Makassar, lahir besar di Papua, budaya ini biasa saya combine. Dan selama kuliah di Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta, saya belajar beberapa teknik tarian tradisi, ada Betawi, Jaipong, ya dikit-dikit lah Jawa gitu-gitu, dikit juga Bali. Jadi akhirnya pada saat nari, akhirnya bentuknya jadi beda, karena tubuh ini ibarat memori. Akhirnya memori-memori itu keluar gitu. Jadi sehingga bentuknya tuh kadang beda. Ini kok ada teknik hip hop, ada teknik tradisi seperti itu. Yang melatar belakangnya itu karena dulu dari hobi sih ya. Terus ada lagi, apakah anak muda yang berbakat terakan berguna tanpa perhatian dari pemerintah, Bang? Kalau menurut saya udah jujur aja, saya udah persetan kalau mau bilang pemerintah harus support. Menurut saya tidak semua. Banyak program yang sebenarnya pemerintah punya bagus, tapi tidak menyentuh ke senimannya langsung atau budayawan. Itu yang saya lihat juga di Papua. Maksudnya mungkin lihat background saya ini agak sombong ya. Sombong di sini maksudnya adalah gini. Ini saya pengen kasih support, semangat, inspirasi ke teman-teman bahwa peralatan, kalau dibilang film yang saya buat, film saya jelek secara teknis, SDM kita juga kurang, tapi semangatnya. Akhirnya kami bikin karya terus, bikin karya. Kalau pemerintah daerah mungkin mereka menutup sebelah mata lah ya. Tapi yang melihat kita mendapat banyak peralatan, saya hitung-hitung ya 0,5 M lebih. Itu peralatan film, video, animasi, fotografi semua di situ. Itu karena kami pertama bikin dulu karyanya. Jangan cuma imajinasi aja kayak tadi, tapi nggak melakukan sesuatu. Karena di Papua, di mana saja sih menurut saya, kita harus bikin dulu sebuah karya, baru orang ngelihat, oh iya ya dia bikin. Tapi tidak hanya sekali, harus bikin berulang-ulang sampai akhirnya gaung atau istilahnya karya kita bisa kedengaran di mata masyarakat, di kalangan sosial, apalagi di pemerintah, baru mereka percaya, oh ternyata ada program-program dari pusat, terutama dari Badan Ekonomi Kreatif. Saya terima kasih buat Badan Ekonomi Kreatif. Kenapa? Mereka melihat kita di Papua punya potensi besar, punya imajinasi, punya semangat, punya kekuatan budaya, kekuatan alam yang luar biasa yang wajib kita expose. Tapi kan kita cuma melakukan hal itu dengan hal yang simple, dari kamera HP ya, kamera yang standar kita bikin. Tapi itu tidak cukup untuk pemerintah pusat melihat itu. Harus ada program juga. Program, kalau kami bikin ada beberapa program, salah satunya Sans Day itu buat diskusi film, screening film, workshop. Terus ada habit art itu lebih ke seni rupa. Ada kita belajar mural, nanti juga ada fotografi, ada desain grafis. Kita juga ada bikin magazine, kami bikin periklanan, kami bikin majalah digital berbasis audiovisual. Jadi harus dimulai teman-teman. Jadi kalian mau dapat peralatan yang banyak, dapat perhatian dari pemerintah, ya bikin karya dulu. Terlalu panjang ya saya jelasin ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan yang menarik. Apa yang menjadi kakak motivasi untuk kasih 100% yang kakak bisa buat untuk tanah Papua? Teman-teman, banyak juga yang bicara di luar tentang saya, sok Papua kamu gitu. Terserah kalian mau ngomong apa. Prinsipnya gini, kenapa saya totalitas, kenapa selalu karya saya bicara Papua? Karena saya lahir besar di Papua teman-teman. Saya bisa tumbuh dan berkembang dan bisa eksis sampai detik ini karena orang tua saya udah puluhan tahun, dari tahun 60-an di Papua. Kakak saya sampai udah beranak cucu lah, keluarga di sini. Terus kami dapat makan, minum, rezeki semua tuh dari tanah Papua. Pertanyaannya satu, ucapan terima kasih kamu ke Papua apa? Nah, kalau saya ditanya gitu,
karena saya seniman, saya penari, saya bisa bikin karya yang lain-lain, ya udah saya harus angkat Papua tanpa mengeksploitasi. Nah, kalau yang salah tuh menurut saya eksploitasi. Kamu bikin karya tentang Papua tapi kamu nggak bikin, mungkin kamu nggak mengedukasi, share ilmu kamu ke teman-teman. Nggak usah duit lah, minimal knowledge buat teman-teman di Papua, saudara-saudara kita di Papua. Jadi karena cinta saya terhadap Papua, dan ucapan terima kasih adalah bentuk karya-karya saya seperti itu.